Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya, program studi teknis bahasa Inggris kelas 5A. Di sini saya sedang menjalankan tugas akademik ujian tengah semester dari mata kuliah Entrepreneurship. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha kuliner sekaligus pengelola warung makan Aduhai yang berlokasi di Jalan Raja Wali, kilometer 5,5. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sebelumnya, kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Fahriansyah, selaku anak pemilik usaha warung makan Aduhai. Baik, Saudara Fahriansyah, saya ingin bertanya beberapa hal seputar perjalanan warung makan Aduhai. Saya juga meminta izin untuk mencatat hal-hal penting di sini. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan usaha ini berdiri? Jadi usaha ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Awalnya usaha ini didirikan oleh kakek saya, Haji Johansyah, di Jalan Seram, Komplek Pasar Besar. Lalu pada tahun 1990-an itu dibuka cabang pertamanya di Jalan KS Tubun. Dan setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, ayah saya yang awalnya membantu kakek saya berjualan di pasar, dia membuka cabang baru di Jalan Raja Wali dengan nama Warung Makan Aduhai. Jadi bisa dibilang usaha ini udah berjalan sekitar 40 tahunan. Dan dikelola turun-temurun oleh keluarga saya. Wah, berarti sudah cukup lama ya. Jadi ini memang usaha keluarga yang turun-temurun begitu? Ya, betul. Sekarang saya ikut membantu mengelola agar usaha ini terus berjalan. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri, biasanya buka pada hari apa saja dan pada jam berapa tuh? Biasanya untuk jam operasional kami buka dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 4 sampai tutup. Rata-rata tutupnya mungkin sekitar jam 7 habis Isya. Selanjutnya, apa ide awal dan motivasi memulai usaha ini? Untuk ide awalnya, keluarga kami ingin melestarikan cita rasa sate ayam khas Banjar yang otentik gitu. Sambil memperkenalkan kuliner tradisional Kalimantan Selatan di Palangkaraya. Untuk motivasinya, kami ingin menjaga warisan, yaitu resep keluarga agar tetap dikenal dan dinikmati oleh masyarakat umum. Selain itu, kami juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang lah, karena warung itu pasti ada membantunya. Oke, berarti selain bisnis, ada juga nilai budaya dan sosial yang dijaga ya? Ya, betul. Kami ingin tetap mempertahankan cita rasa khas Banjar sambil menyesuaikan dengan selera pelanggan saat ini. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan produk dan harga jual di sini? Ya, jadi produk utama kami itu ada 3. Itu ada sate, nasi sop, dan juga soto. Semua resepnya menggunakan racikan bumbu tradisional khas keluarga. Untuk harga kami sesuaikan dengan kondisi pasar agar tetap terjangkau. Misalkan sate ayam itu satu porsinya 23.000 dengan lontong. Untuk nasi sop dan juga soto itu sekitar 12.000. Oke, bagaimana cara menjaga kualitas produk agar sesuai dengan harga tersebut? Ya, jadi kami selalu memastikan bahan baku segar setiap hari. Untuk ayam itu biasanya ayam dan juga sayur itu dibeli pada pagi hari, dan untuk bumbunya itu dibikin pada malam hari. Jadi pada saat sore hari sebelum jualan itu tinggal dipanaskan saja. Oke, baik. Selanjutnya, siapa sih target pasar utama usaha ini? Untuk targetnya adalah masyarakat Palangkaraya tentunya. Dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, mahasiswa, dan juga keluarga yang mencari makan khas Banjar dengan harga terjangkau. Banyak juga pelanggan dari berbagai kalangan yang datang karena mendengar rekomendasi dari teman dan juga sosial media. Jadi pelanggan warung makan Aduhai cukup beragam ya? Ya, betul. Karena kami berusaha agar semua orang bisa menikmati cita rasa
khas Banjar tanpa harus jauh-jauh Kalimantan Selatan. Bagus. Baik, bagaimana cara menarik dan mempertahankan pelanggan di warung makan Aduhai? Apakah ada strategi khusus untuk menarik pelanggan baru? Jadi kami selalu menjaga rasa dan pelayanan ramah kepada pelanggan, itu penting. Selain itu kami juga memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar kayak GoFood, Shopee Food, sama GrabFood. Nah, untuk menjangkau pelanggan yang tidak sempat datang langsung ke warung. Jadi kami menggunakan layanan pesan antar. Oh, strateginya cukup aktif ya. Jadi selain offline juga melayani pelanggan online begitu. Ya benar, karena sekarang ya namanya zaman modern, ya kita harus mengikuti ya. Jadi pakai aplikasi pesan antar untuk menerima pesanannya. Apa tantangan atau kendala terbesar selama menjalankan usaha ini? Untuk tantangan terbesarnya itu menjaga kestabilan penjualan. Apalagi kalau bahan bakunya naik, atau saat sepi pelanggan, misalkan kayak hujan itu pasti sepi kan. Menurut Anda bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu kami terus melakukan evaluasi dan menjaga kualitas bahan serta memanfaatkan pemasaran digital agar tetap dikenal banyak orang. Misalkan kayak saat hujan tuh orang nggak bisa langsung datang ke warung, jadi pesan lewat aplikasi layanan. Baik. Dan apa rencana atau harapan pengembangan untuk usaha warung makan Aduhai ke depannya? Untuk kedepannya kami mau membuka cabang baru dan juga ingin memperkuat pemasaran digital supaya nama warung makan Aduhai terus dikenal baik di Palangkaraya maupun di luar kota. Wah, luar biasa ya. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum ditutup, menurut saudara, apa kunci sukses dalam menjalankan usaha ini? Kuncinya itu konsistensi, selalu jujur dalam berusaha, dan selalu menjaga kualitas rasa. Otomatis kan kalau rasanya terus seperti itu, pelanggan akan merasa puas, dan mereka pasti akan kembali lagi. Oke, terakhir, apa pesan saudara bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha? Mulai aja dari kecil dulu, tapi dengan niat, harus niat selalu. Jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar. Yang penting jujur dan terus berinovasi agar terus berkembang. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Saudara Fahriansyah yang telah bersedia diwawancarai pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk menggunakan wawancara ini sebagai data untuk tugas akademik. Demikian wawancara saya bersama Saudara Fahriansyah selaku pengelola warung makan Aduhai. Dari wawancara ini saya belajar bahwa kesuksesan usaha kuliner tidak hanya dari rasa yang enak, tetapi juga dari ketekunan, kejujuran, dan kemampuan beradaptasi dengan zaman. Terima kasih sudah menyimak, semoga kisah inspiratif ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berwirausaha. Sebagai tambahan, dapat saya simpulkan bahwa dari kegiatan observasi dan wawancara yang saya lakukan, saya belajar bahwa menjalankan usaha bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang menjaga komitmen, kejujuran, dan konsistensi dalam kualitas. Melihat bagaimana Saudara Fahriansyah mempertahankan usaha keluarganya, membuat saya menyadari pentingnya tanggung jawab dan kerja keras dalam dunia kewirausahaan. Saya juga belajar bahwa keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Saudara Fahriansyah mampu memadukan nilai tradisional dengan inovasi modern melalui penggunaan media sosial dan layanan pesan antar digital. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wirausahawan harus terbuka terhadap perkembangan teknologi agar usahanya tetap relevan dan kompetitif. Selain itu, sikap rendah hati, keramahan dalam melayani pelanggan, dan semangat untuk melestarikan kuliner khas daerah menjadi nilai yang sangat menginspirasi bagi saya. Dari pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa jiwa wirausaha tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman, ketekunan, dan keinginan untuk terus belajar. Kegiatan ini membuat saya lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab untuk mencoba dan mengembangkan ide-ide baru di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.